Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Serambi Islami. Semua ada di sini. Ya, alhamdulillah tadi kita sudah bersama-sama belajar bahasa Arab dengan tema makna surat Al-Fatihah. Ya, surat Al-Fatihah ini adalah surat yang paling sering dibaca, Bu ya. Dalam sehari-hari, karena itu yang dibaca ketika kita sholat. Nah, selanjutnya kita akan mengikuti hikmah pagi, pembahasan kajian kitab kuning Sahih Bukhari, tentunya masih bersama Dr. Ahmad Lutfi Fatullah. Baik, alhamdulillah pemirsa, kita akan masuk pada kajian kita, kajian kitab kuning Sahih Bukhari, tentunya masih bersama Dr. Ahmad Lutfi Fatullah. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semakin kelihatan segar ya dokter ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah, iyalah kan mempelajari sunnah-sunnah gitu ya. Iya, dan orang pada tahu ya, oh Rasulullah baca maghrib tuh panjang ya. Kirain cuma boleh pendek-pendek doang. Karena Rasulullah ternyata kadang-kadang panjang, kadang-kadang pendek mas. Kita pendek mulu gitu. Saya mungkin. Ya, dan hari ini kita akan judul apa tema kita? Sholat subuh. Subuh, ya kemarin kan zuhur, asar, maghrib, isya udah ya. Sekarang nih kita pindah ya ke sholat subuh. Rasulullah tuh sholat subuh bacanya apaan? Bacanya apaan? Panjang atau pendek? Siron atau jaron? Nah, kita nggak usah kata orang, tapi kita lihat teks hadisnya kayak gimana. Masya Allah. Gitu, Baik, nah di sini juga ini sudah ada jamaah kita nih Ustadz ya. Dokter, ini ibu-ibu dari Majelis Ta'lim Miftahul Jannah, Ranca Kendal, Bandung, koordinator Ibu Intan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya bisa hadir ke sini. Nah, seperti biasa pemirsa, kami ingin mengajak diri saya sendiri tentunya dan kepada semua jamaah dan juga pemirsa untuk sama-sama kita dalam program Ayo Sedekah Gerakan Menghidupkan Sunnah dengan menyampaikan dana 50.000 per bulan atau bisa juga lebih tentunya ke nomor rekening Bank Syariah Mandiri di 7032902493 atau Bank BRI Syariah di 10151848888 atas nama Yayasan Pusat Kajian Hadis Indonesia. Dan jangan lupa ada juga nih sistem online ya yang biasa mungkin internet ya, di sini kayaknya udah internet Bu ya. Indomie, telur, dan kornet kira-kira gitu ya. Nah, bisa di donasi.pusatkajianhadis.com. Baik. Ya, dokter, gimana, ada sesuatu barangkali yang mau disampaikan? Iya. Kita lihat aja nih, lihat apa namanya manasik haji kampungnya udah kayak gimana, Mas. Nah, ya. Dan saya alhamdulillah kita udah beli tanah lagi di seberang, Mas. Masya Allah. Seberangnya 1 miliar dan udah banyak yang donasi. Itu tuh 1 miliar pakai dari uang dokter atau uang siapa? Sebagian dari jamaah. Masya Allah. Sebagian dari jamaah kita baca Fatihah. Yang donasi baik 50.000 maupun yang 100 juta ya, ada juga yang 300 juta Mas. 300 juta, mudah-mudahan semuanya Allah terima sebagai amal jariah, diterima Allah SWT, dan kita ketemu Imam Bukhari, ketemu Rasulullah, ketemu Imam Muslim di padang mahsyar, ntar ketemu lagi di surga. Amin. Bitirkan niat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Masya Allah. Ya. Nah, foto pesantren yang terakhir nih ini. Akhir bulan April. Udah kelihatan dokter ya. Udah kelihatan nih, ada tenda Arafahnya udah kelihatan, jumrohnya uda kelihatan, Safa Marwahnya udah kelihatan. Ini udah kelihatan. Saya itu jadi ingat ini dokter, kan kalau mungkin ya, kalau ia mengambil menukil juga sih, bekerjalah kamu maka Allah, Rasul, dan orang-orang beriman akan melihat apa yang kamu kerjakan. Dan ketika melihat mereka transfer tuh langsung Mas. Jadi jadi termasuk dari Agus Pusat Kajian Hadis melakukan dulu. Ya kan, ketika melakukan maka orang pasti akan membantu, percaya. Ini minta dulu. Jadi jangan minta dulu ya Bu ya, kerja dulu. Nah itu pasti akan. Kan, nggak minta akan datang, nggak minta juga dokter ya. Tapi akan datang dengan sendirinya. Gitu. Baik, kalau gitu silakan dokter, kita akan kita mulai ya. Gitu. Kita babnya apaan sekarang nih? Bab qiraah fil fajr. Bab bacaan Rasulullah maksudnya. Waktu sholat fajar, bacanya apa? Plan atau pakai jahron ya. Kita lihat hadisnya atau kita lihat ayat hadisnya kayak gimana, tolong Ustaz Ridwan dibacakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imamul Bukhari rahimahullahu ta'ala babul qiraati fil fajri. Wa qalat Ummu Salamata qara'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bit-turi. Bit-turi. Ini babnya dulu nih. Babnya salat dalam fajar. Ummu Salamah kan istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bilang kayak gini. Nah, qara'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bit-tur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat subuh baca surat At-Tur. Ummu Salamah sholatnya di mana, Bu? Di depan atau di belakang? Sholatnya kan di belakang. Kenapa? Kan perempuan. Kalau di belakang itu kira-kira jaraknya 20 meter, 30 meter. Itu Rasulullah bacanya pelan atau bacanya kenceng? Kenceng. Kalau pelan nggak kedengeran. Nah, Imam Bukhari ingin menyampaikan pesan kepada kita bahwa sholat fajar itu bacanya kenceng, bukan bacanya pelan. Akan tapi orang yang sholat fajar bacanya kenceng. Ada gak hadis-hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah bilang gini ya, man sholat al-fajar, barang siapa yang sholat subuh, hendaklah dia mengeraskan suaranya. Kagak ada, Bu, hadis yang kayak begitu. Kita lihat dulu ya, teks hadisnya kayak gimana, terusin. Nanti tolong pakai tambahin. Qala al-Imamul Bukhari rahimahullahu ta'ala haddatsana Adamu qala haddatsana Syu'batu qala haddatsana Sayyar ibnu Salamah qala dakhaltu ana wa abi ala Abi Barzata al-Aslami fasa'alnahu an waqtis salawati faqala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli az-zuhra hina tazulu asy-syamsu wal 'asra wa yarji'u ar-rajulu ila aqsal madinati wasyamsu hayyatun wa nasitu ma qala fil maghribi wa la yubali bi ta'khiril isya'i ila thuluthil laili wa la yuhibbu an-nawma qablaha wa lal haditha ba'daha wa yusalli as-subha fayansarifu ar-rajulu faya'rifu jalisahu wa kana yaqra'u fi rak'ataini aw ihdahuma ma baina sittina ila al-mi'ah. Nah, ini ada sahabat Nabi tabi'in nanya kepada sahabat Rasulullah. Rasulullah sholatnya kayak gimana sih? Lantas dijawab nih, keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yusolli az-zuhra hina tadulu syamsu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat zuhur ketika matahari udah mulai condong. Ketika asar, orang pulang ke rumahnya masih sempet, Bu. Matahari masih kelihatan. Ini sholat asar. Sholat maghrib, Anda lupa. Kok di hadis ada orang bilang lupa? Inilah kehebatannya hadis, Bu, nggak ada kebohongan di situ. Kalau lupa ya bilang lupa. Kalau nggak tahu jangan bilang tahu. Jujur di sini. Ini maghrib mana lupa bilangnya apa? Terus soal isya wala yubali bi ta'khiril isya ila thulusil laili. Nggak apa-apa kalau orang takhirin sholat isyanya bukan jam 7 akan tapi jam 10. Sholat isyanya. Tapi berjamaah. Nggak apa-apa sampai sulusul lail. Akan tapi wala yuhibbun nauma qablaha wal haditsa ba'daha. Kalau udah sholat isya, pengen sholat isya, jangan tidur dulu baru sholat isya dan jangan lagi ngerumpi habis sholat isya. Ini Rasulullah bilang kayak gitu. Mau sholat isya jam 10, jangan pakai tidur sebelumnya. Ntar kelewatan. Kalau mau jam 10, jam 10. Mau jam 7, jam 7. Habis jam 7, ya jangan pakai nonton sinetron ini, Ustaz. Nah, itu langsung tidur. Kenapa kayak begitu? Ntar biar malamnya keburu bangun. Iya, tahajudnya bangun. Nah, terus kalau subuh kayak gimana? Subuh ini orang keluar sholat subuh, itu udah mulai kelihatan tuh. Oh, samping saya Pak Ridwan, samping saya Pak Kiai, samping saya ini Mas Agus, samping ini sebelah sini siapa? Udah mulai terang. Orang keluar subuh. Nah, bacaannya apaan Rasulullah waktu sholat subuh? Ini dia nih bab kita nih. Wa kana yaqra'u fir rak'ataini au ihdahuma ma baina sittin ilal mi'ah. Rasulullah tuh kalau sholat subuh ini kira-kira antara 60 sampai 100 ayat. Yang pertamanya panjangan 100-an ayat atau kurang lebih. Kalau yang keduanya 60-an ayat atau kurang lebih. Itu. Masya Allah. Jadi hikmahnya luar biasa apa ya yang digali dari sunnah ini. Mungkin kayak ada lagi yang mau ditambahkan dulu ya. Terima kasih Pak Kiai, Mas Agus. Tentang tadi bacaan-bacaan sholat subuh saya menarik sekali itu. Teringat ketika kami melakukan perjalanan ke Masjidil Aqsa, bahwa di situ ada orang melakukan sholat subuh
agak sedikit siang mendekati duha. Iya. Karena mungkin di sana ada cuaca yang sangat dingin sekali. Baru muncul seperti dalam ayat qul a'udzu birabbil falaq. Iya, iya. Falak di sana menunjukkan bahwa ketika gelap hilang muncul sedikit terang dikit. Iya. Nah, itu baru subuh di situ lakukan dan tadi betul kata Kiai itu bahwa kebanyakan di Al-Aqsa itu menggunakan ayat 60 atau 100 ayat. Iya. Maka kalau yang berdiri dari orang yang umroh ke sana Aqsa, ziarah Aqsa kok agak pegel 100 ayat. Lama sekali. Nah, dari sana dia karena memang setiap daerah punya kondisi alam yang berbeda-beda. Bahkan di sana zuhur dan asar dijamak lagi. Padahal dia orang lokal setempat. Maghrib dan Isya, betul tadi kata Ustaz, kadang jam 10 malam dia Maghrib dan Isya dijamak. Karena kondisinya sangat dingin sekali. Nah, begitupun subuh. Berarti bacaan-bacanya itu kadang kalau dingin tidak 60 ayat, dia kadang 5 ayat, 10 ayat, karena memang kondisinya. Iya. Ya kayak saya kuliah di Jordan, Ustaz. Betul. Kalau di Jordan itu ini kita Sunni nih, bukan Syiah. Kalau Syiah kan sholatnya memang tiga kali ya, 3 waktu. Ini kita Sunni, Pak. Yang di Jordan juga Sunni. Itu kalau misalnya turun salju maghrib itu pasti dijamak. Ya, betul. Kita di kampus zuhur turun salju, jamak zuhurnya tuh sama asar. Boleh atau enggak? Boleh, secara fikihnya boleh. Tadi antum bilang salju itu Ustaz, emang orang sono kalau turun salju pasti dijamak. Tapi kalau enggak, kalau normal enggak. Harus ada maghrib, Isya. Kalau di Bandung turun hujan bisa nggak sama gitu dokter? Deras gitu. Hukum fikihnya boleh. Hukum fikihnya boleh. Ya, cuma permasalahan kita kan gini, kan ada payung, kan rumahnya sebelahan, ada gitu aja lagi tandanya. Iya, jadi boleh, itu nggak selamanya kita lakukan. Contoh boleh Bu ya, contoh boleh yang jarang saya lakukan, mungkin apa yang nggak pernah kali ya, kan batas aurat kita Ustaz. Betul. Kan dari pusar sampai dengkul. Berarti kan sah saya kalau sholat menutup pusar sama menutup dengkul. Saya pakai kaos kutang sama kaos celana pendek yang sedengkul ya. Bawah dengkul. Ya, bawah dengkul dikit ya, bawah dengkul dikit. Saya sholat Jumat. Apalagi jadi imam. Antum khotibnya nih, imamnya begituan, antum begituan juga Ustaz. Apa nggak ditimpukin orang Ustaz? Itu kayak kemben jadinya ya? Iya, kita mau bilang boleh, kok siapa yang bilang nggak boleh, siapa yang bilang nggak sah? Ada kiai yang bisa bilang nggak sah? Nggak ada. Tapi kan lain lagi kan, babnya kan bab etika. Ada kearifan lokal harus diambil tuh. Betul. Masya Allah. Jadi sampai ini ya, apa namanya, ibadah sholat pun mengikuti apa kondisi yang ada di situ. Memang sangat dingin sehingga harus kayaknya tadi itu kalau sholat subuh agak dimepetin ke duha, berarti jam berapa kira-kira itu? Sampai jam 7. Bahkan kasihan yang saum di musim itu, Ustaz ya. Lama siang, malam sedikit. Kadang buka puasa itu kadang jam 8 malam, Pak. Jam 7. Masya Allah. Subuh pun kadang jam musim panas. Kalau musim dingin malah pendek. Iya, Indonesia mah Ustaz Agus nikmat Indonesia. Indonesia itu sama Bu ya. Iya. Segitu aja, maka orang Indonesia tuh tenang gitu kan. Nggak pernah kelihatan, saking tenangnya akhir malah nggak berbuat apa-apa gitu. Tadi benar ya. Ibu punya saudara di Eropa atau termasuknya di Aqsa ya. Jam berapa di sana? Jam 7. Anda mau sholat subuh dulu ya. Ketinggalan lo sholat subuh. Lah kagak, jam 7 masih boleh sholat subuh. Walaupun udah terang tuh, dokter. Udah terang. Agak terang, belum terang. Matahari belum terbit, Mas. Kalau udah terbit mah udah lewat. Kayak nanti jam 9 malam sholat maghrib belum. Kita di Belanda nih jam 9 maghrib, jam 9 malam belum sholat maghrib. Kan kalau bahasa Indonesianya udah ketinggalan. Udah masuk Isya, tapi kan di Belanda di waktu musim tertentu itu belum maghrib. Panjang waktunya. Atau belum Isya. Sholat maghrib. Masya Allah. Nah, baik, silakan. Mungkin ada hal lain lagi ya, dokter, untuk di ini? Iya. Pertanyaannya kan Rasulullah ada lagi dalil yang menguatkan bahwa Rasulullah itu jahron kali atau siron kali bacanya. Nah, kita lihat ya teks hadis yang berikutnya, Ustaz, tolong bacain teksnya. Hadis 730. 730 ya. Qala al-Imamul Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Musaddadun qala haddatsana Ismail ibnu Ibrahim qala akhbarana Ibnu Jurayjin qala akhbarani Ata'un
annahu sami'a Aba Hurairah radhiyallahu anhu yaqulu fi kulli salatin yaqra'u fama asma'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asma'nakum wa ma akhfa 'anna akhfayna 'ankum wa illam tazid 'ala ummil qur'ani ajza'at wa in zitta fahuwa khairun. Ya, baik dokter, sebelum dijelaskan, mohon maaf, saya potong dulu karena kita harus jeda dulu dan kita akan kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini. Alhamdulillah, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam kajian Kitab Kuning Sahih Bukhari. Sebelum kita ke dokter nih, saya akan menyampaikan dokter kembali menghimbau kepada pemirsa untuk sama-sama dalam program Ayo Sedekah atau Gerakan Menghidupkan Sunnah dengan cara menyampaikan 50.000 per bulan ke rekening yang tertera di bawah ini. Dan jangan lupa kalau seandainya Anda biasa barangkali dengan online, bisa melalui donasi.pusatkajianhadis.com. Ya, silakan dokter, kita lanjutkan. Ya, yang tadi yang kita baca itu Abu Hurairah yang cerita. Abu Hurairah bilang fi kulli sholatin yukra, di setiap kali sholat itu Rasulullah baca, pakai baca. Pama asma'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asma'nakum, yang kami dengar Rasulullah baca, maka kami pun akan memperdengarkannya untuk kalian. Nah, saya jadi imam nih, saya akan baca. Maksudnya pakai jahron gitu. Wa ma akhfa anna afaina ankum, kalau yang Rasulullah itu bacanya pelan, kami juga akan bacanya pelan kepada kalian. Jadi kan Rasulullah kan bilang, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah sebagaimana aku salat. Nah, berarti kan Abu Hurairah dan sahabat yang lainnya itu copy paste aja. Nah, kalau Rasulullah satu versi atau dua versi termasuk bacaannya. Tadi kita bilang Ummu Salamah itu dengar Rasulullah baca atur. Atur cuma 49 ayat, 49 Ustaz ya. 49 ayat atur. Sedangkan tadi yang lainnya bilang antara 60 sampai 100. Ini yang benar yang kayak gimana? Ini yang kita bilang tadi itu. Ingat ya, waktu sholat maghrib, kajian sholat maghrib, ada khalifah atau gubernur, itu bacanya pendek-pendek terus maghribnya. Kalau kita bilang inna atoina ke bawah deh, atau al-hakumut ke bawah. Kata Zaid ibn Sabit, wahai Marwan ibn Hakam, ana nih sholat di belakang Rasulullah, nggak begitu-begitu amat. Maksudnya nggak selalu yang pendek, kadang-kadang yang panjang. Baca Al-A'raf Ustaz, di sholat maghrib kan panjang banget. Nah, ini kan berarti kayak gimana? Rasulullah melakukan beberapa versi Ustaz. Baca atur benar, baca antara yang 60 sampai 100 juga benar. Nah, kata Abu Hurairah selanjutnya, wa in tajid ala umil Quran ajzata. Kalau misalnya kita tambahin nih baca Fatihah sama surat tertentu, bagus. Kalau emang kagak, maka baca Fatihah adalah batasan minimal. Karena itu di hadis yang lainnya kan tidak sah orang yang sholatnya tanpa baca surat Fatihah. Ini subuh begini Ustaz. Iya Bu, subuh nih ibu lagi kepepet banget nih waktunya nih. Boleh nggak baca surah? Boleh. Tadi ingat ya, boleh bukan berarti harus kita kerjain Bu. Tapi kalau dalam kondisi yang mepet nih, pesawat udah tinggal berapa menit nih, kita mau baca atur. Oh ya Allah, antum gimana Ustaz? Mentang-mentang sholat subuh mau bacanya atur. Pesawatnya udah landing. Udah take off. Udah baca Fatihah aja, nggak usah pakai baca surat. Itu boleh ya. Ingat ya pemirsa, saya katakan boleh, bukannya itu sunnah. Boleh tidak membaca. Ya. Nah dokter, kalau kita melihat ini kan yang dijelaskan tadi itu mungkin tidak terlalu banyak surat yang dijelaskan dibaca oleh Rasulullah. Nah, ataupun kuncinya adalah ayat-ayat yang di atas yang 100 sampai 60 gitu. Nah, sedangkan kehidupan Rasulullah kan panjang gitu. Kenapa nggak hadis ini kemudian setiap hari orang tuh ngomong gitu, hari ini Rasulullah baca ini, hari ini baca ini, hari ini. Apakah memang Rasulullah selalu membaca itu kontinu sama gitu? Enggak, Rasulullah enggak kontinu sama. Enggak. Nah, ini kan rekamannya waktu Rasulullah masih hidup ya. Umpamanya waktu tahun 1 Hijriah. Kan sholatnya enak tuh. Kalau sebelum hijrah kan sholatnya kan susah tuh.
Ya. Sholat di mana saat masjid belum ada kan gitu kan, sholatnya ngumpet-ngumpet. Nah, Khauf, takut bahkan. iya betul. Nah ini pas udah hijrah kan udah ada punya masjid ya, Masjid Ya. Nabawi udah ada. Nah Rasulullah nih sahabat pada ngerekam nggak? Ngerekam, tapi nggak ada yang perlu nyampein Bu. Oh. Kenapa nggak usah disampein? Mau tahu ikut aja Mas. Yang satu hijriah ya, satu hijriah ini pada mau tahu sholatnya Rasulullah, ya ikut aja sholat di Masjid Nabawi. Kalau sekarang nih kita mau tahu sholat Rasulullah, kita ke Masjid Nabawi nggak ada Bu, Nggak ketemu. nggak ketemu ya. Harusnya pakai riwayat. Nah walhasil rekamannya itu akhirnya berbeda-beda antara sahabat satu dengan sahabat yang lainnya. Ada standar minimal, ada standar maksimal. Iya, nah kayak mungkin gini kan kalau kita lihat sahabat itu kan banyak. Ya. Ya. Apalagi dalam sholat jamaah gitu. Nah kalau seandainya ditanyain ke orang-orang itu pasti kan semuanya akan, maksudnya nggak hanya beberapa orang yang menyampaikan dalilnya gitu, sunahnya. Mungkin juga ada sahabat yang lain gitu. Tapi kenapa kok di situ hanya sekian orang? Ayat itu ya. Nggak hanya sekian orang mungkin yang menyampaikan. Iya dokter ya? Iya. Iya. Ya mungkin ini Pak Kiai ya. Iya. Ini kan catatan yang dicatat oleh Sahih Bukhari Muslim, Iya. Imam Bukhari. Mungkin ada hadis lain yang keluar dari Tirmizi, dia mendengar dari sisi lain. Ini dari versinya Imam Bukhari Muslim. Bahkan sempat dengar Ustaz Agus bahwa ketika Abdullah Umi Maktum, ketika beliau kan buta, ya Kiai ya, dia pergi dengan tongkatnya. Kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, bolehkah aku izin tidak pergi subuh ke Madinah, ke masjid bersama engkau ya Rasulullah?" Umi Maktum, selagi engkau mendengar azan dan azan itu kedengaran ke rumahmu, kamu wajib datang ke masjid. Itu yang buta. Itu untuk subuh atau semua? Untuk subuh. Oh untuk subuh. Kan dia punya alasan gini, Pak, ya Rasulullah, kami takut banyak anjing ketika mau menuju ke masjid itu. Belum ada hotel-hotel sekarang, Ustaz Agis. Ya. Pasir rata padang pasir. Dia hanya bawa tongkat. Kan kamu punya tongkat, bisa dibahas oleh tongkat itu kan. Tapi Rasul tidak ngasih apa untuk ngasih apa namanya dispensasi rukhsah. Kalau azan masih kedengaran ke telinga, kamu wajib datang. Nah, itu hadis itu juga diterima oleh berbagai versi yang bahwa memang sholat subuh harus datang karena fadilahnya begitu tinggi sekali itu sebenarnya. Apa itu? Nah, saya nambahin itu kan versi Ummu Maktum itu beliau datang. Versi yang lain juga sahabat pada datang. Cuman yang kan datangnya kan hari Senin atau hari Selasa gitu. Nah, yang datangnya hari Senin, selalu hari Senin. Rasulullah tuh bacanya Senin sama Selasa beda Mas. Selasa sama Kamis beda. Yang sering sama adalah hari Jumat. Baru sering sama. Tapi kalau yang lainnya sering beda. Maka patokannya jadi patokan pada jumlah ayatnya kalau gitu dokter, bukan ayatnya. Bukan ayat. Atau bukan suratnya mungkin. Bukan suratnya maksudnya ya. Masya Allah. Berarti kalau surat kalau di 100 sama 60 itu Ibu membacakan segitu nggak kira-kira ya? Oh iya. Masya Allah, sungguh sangat luar biasa. Ditambah kayak gini lagi, orang-orang awal tuh orang-orang yang tua-tua, kan biasanya sahabat tuh meninggalnya duluan. Pada umumnya ya, pada duluan. Ketika duluan, ini yang tua-tua nih belum sempat menyampaikannya kepada generasi berikutnya. Yang banyak menyampaikan adalah generasi yang orang-orang yang lebih muda. Nah, sekalipun ya Abdullah bin Umar umpamanya yang paling banyak meriwayatkan itu ikut jamaah bersama Rasul sejak awal. Ya. Anas bin Malik sejak awal. Tapi kalau Abu Hurairah kan 2,5 tahun doang, Ustaz. 2,5 tahun yang terakhir yang beliau sering selama 2,5 tahun beliau dengar Rasulullah sholat subuh, ya beliau sampaikan. Bohong atau enggak? Ya enggak. Umpamanya nih Mas Agus nih, waktu belum pergi haji, sholat subuhnya tuh bacanya Inna Atayna Kulhu. Nah, abis pulang haji bacanya Al-Baqarah. Masya Allah. Al-Baqarah sama Ali Imran. Kan beda jadinya Mas. Apalagi ya surat-surat itu nggak semuanya waktu tahun 1 Hijriah udah ada suratnya. Oh iya. Iya kan? Kan surat terus bertambah kan, bertambah sampai akhir hidupnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Jadi patokannya pada jumlahnya aja. Ada ayatnya gitu. Daripada kita bicarakan yang itu. Nah, baik, mungkin ada lagi yang mau di ini, dokter, hadis yang mau ditambahkan? Ada hadis ini, hadisnya apa namanya menarik banget nih. Sama ya hadisnya tentang sholat subuh. Babnya kan bab ini ya, bab Rasulullah tuh pakai jahar atau pakai siron. Ya?
Tolong dibaca teks hadisnya. Babul jahri bi qiraati salatul fajr yang 731 ya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala babul jahri bi qiraati salatul fajri. Wa qalat Ummu Salamata tuftu wara'an nabiyyi sallallahu alaihi wa wara'an nasi wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli wa yaqra'u bit-turi. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala haddatsana Musaddadun qala haddatsana Abu Awanata an Abi Bishrin huwa Ja'far ibnu Abi Wahsiyah an Sa'id bin Jubairin an Abdullah bin Abbasin radhiyallahu anhuma qala intalaqa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ta'ifatin min ashabihi amidina ila suqi Ukazin wa qad hila baina syayatini wa baina khabaris sama'i wa arsalat alaihim asy-syuhubu faraja'at asy-syayatinu ila qaumihim faqalu ma lakum faqalu hila bainana wa baina khabaris sama' wa ursilat alaina asy-syuhubu qalu ma hala bainakum wa baina khabaris sama'i illa syai'un hadatha fadribu masyariqal ardi wa magharibaha fanzuru ma hadzal ladzi hala bainakum wa baina khabaris sama'i fansarafa ulaika alladziina tawajjahu nahwa tihamata ila nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa binahlata amidina ila suqi Ukazin wa huwa yusalli bi ashabihi salatal fajri falamma sami'u al-Qur'ana istama'u lahu faqalu hadha wallahi alladhi hala bainakum wa baina khabaris sama' fahunalika hina raja'u ila qaumihim wa qalu ya qaumana inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila ar-rusydi fa amanna bihi wa lan nusyrika bi rabbina ahada fa anzalallahu ala nabiyhi sallallahu alaihi wasallam qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinn wa innama uhiya ilaihi qawlu al-jinn. Iya. Ini hadisnya panjang Bu ya, hadisnya panjang, saya bacain aja terjemahannya. Nabi SAW bersama sekelompok sahabat berangkat menuju pasar Ukaz. Saat itu telah ada penghalang antara setan dan berita-berita langit di mana telah dikirim kabut kepada setan sebagai penghalang. Maka setan-setan kembali menemui kaumnya. Lalu kaumnya berkata, apa yang terjadi dengan kalian? Setan-setan tersebut menjawab, telah ada penghalang antara kami dan berita-berita dari langit dengan dikirimnya kabut. Kaumnya berkata, tidak ada penghalang antara kalian dan berita-berita langit kecuali karena ada sesuatu yang akan terjadi. Pergilah kalian ke seluruh penjuru timur barat lalu perhatikanlah apa penghalang yang antara kalian dengan berita-berita dari langit. Maka berangkatlah setan-setan yang ada ke Tihamah untuk mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, beliau sedang berada di pasar Ukadah. Saat itu beliau dan para sahabat sedang melaksanakan sholat fajar. Ketika setan-setan itu mendengar Quran, mereka menyimaknya dengan baik. Hingga mereka pun berkata, demi Allah, inilah yang menjadi penghalang antara kalian dan berita-berita dari langit. Dan perkataan ini pula yang disampaikan ketika mereka kembali kepada kaum mereka. Lantas mereka berkata kepada kaumnya, wahai kaum kami, sungguhnya kami telah mendengar Al-Quran yang menakjubkan, yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar. Lalu kami beriman kepadanya. Dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan seorang pun dengan Tuhan kami. Maka kemudian Allah menurunkan wahyu kepada nabinya, katakan, hai Muhammad, telah diwahyukan kepadamu bahwasanya telah mendengarkan sekumpulan jin tentang atau akan Al-Quran. Nah, ini babnya apa, Bu? Yang pertama Rasulullah bilang nih, Imam Bukhari bilang, Ummu Salamah muter di belakang sahabat. Sahabat kan sholat jamaah, Ummu Salamah di belakang. Di belakang Rasulullah jadi imam, Rasulullah baca tur. Kalau Ummu Salamah posisinya di belakang orang, Rasulullah baca tur, pasti kan bacanya pakai suara yang keras. Ini awal babnya. Nah, soal ceritanya ini, setan dengar Nabi baca Quran. Setan dengarnya suara Nabi baca Quran atau mimiknya pelan-pelan. Pasti suaranya lagi pakai suara. Setan di belakang sono dengar. Habis dengar beriman. Nah, Imam Bukhari ngambilnya jauh banget, Bu ya, ngambilnya jauh banget bahwa sholat subuh itu jahron bukan sirron. Dalilnya pakai setan aja dengar gitu kan, setan juga dengar, Ummu Salamah juga dengar. Hasilnya adalah kita
sholat subuh suaranya pakai suara jahron, bukan pakai Siron. siron. Baca. Dokter sebelum masuk ke kajian lagi ya, Iya, ini menarik. Itu tadi teksnya setan mendengarkan, kemudian dia merasa Dan beriman. kan biasa justru kita ngusir setan baca Quran nih. Iya. Tapi kenapa justru di sini ketika dibaca Quran dia senang Iya, gitu? Iya. Ini kan ceritanya nih jin ini Iya. masih di Mekah nih Mas, bukan di Madinah. Masih di Mekah. Jin ini biasanya kan kedengaran tuh ada berita apa dari langit dengar. Iya. Ini udah berapa minggu nggak kedengaran ada ini. Kalau nggak ada yang dengar, ini pasti ada sesuatu. Apa nih sesuatu? Ternyata Allah menurunkan Al-Qur'an kepada seorang nabi. Ya. Dia cari tahu dah tuh penyebabnya. Ketemulah sama Rasulullah yang lagi baca Quran, sholat fajar. Ya. Akhirnya mereka ini bilang, ini bukannya syair ini bukan perkataan biasa, ini pasti wahyu. Ini pasti Tuhan yang ngomong kayak begini nih. Nah, maka mereka akhirnya beriman. Oh, berarti itu jin berarti. Iya, masuk Islam. Berarti ada juga yang tersentuh terus masuk Islam ya. Iya, betul. Kalau begitu nggak bisa dong ngusir jin pakai Quran, orang seneng jinnya. Jin muslim ya, jin Islam. Jin muslim pakai Quran diaminin Mas. Oh iya. Kalau jin kafir dikabur. Tapi Pak Kiai, Mas Agus ada yang menarik. Iya. Ketika awal mula Rasul menyebarkan agama, Iya. beliau terus menyuarakan Islam di Mekah, kemudian Mekah tidak satupun yang masuk Islam. Ya. Kemudian diusir ke Taif. Iya. Di Taif pun tidak ada satupun, hanya satu Adas yang bisa. Beliau Rasul sedih. Cuman sebelum dia naik Isra Mi'raj ke atas, dapat berita gembira dari malaikat Jibril. Ya Muhammad, tuh ada segerombolan jin masuk Islam. Oh. Jadi jin dulu Muslim daripada manusia. Iya, Menarik, sehingga peristiwa itu dicatat sampai sekarang ada istilah masjid jin di kawasan Mekah ke arah Ma'la. Iya. Itu ketika Rasul terang Ibni Abbas, ketika jin datang itu banyak hal sesuatu yang harus dipertahankan. Dia bikin garis tanah, jangan sampai dia lewat kemari. Kalau dia lewat kemari manusia yang kalah. Jadi dia tahankan itu. Jin silakan kamu duduk di situ. Hampir puluhan ribu jin masuk Islam sebelum manusia masuk Islam. Masya Allah. Tapi mungkin bulan dulu jin masuk Islam nggak perlu tempat yang besar kali ya. Kotak aja. Baik pemirsa, kita akan kembali setelah pesan-pesan yang satu ini. Iya, alhamdulillah pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita akan lanjutkan, namun sebelumnya seperti biasa saya tetap akan menghimbau nih kepada diri saya sendiri dan juga semuanya untuk sama-sama kita mendukung program Gerakan Menghidupkan Sunnah dengan cara menyampaikan ya donasi Rp50.000. Kalau lebih itu boleh ya. Masa nggak boleh lebih, mungkin hari ini dapat bonus atau apa, silahkan saja. Seperti yang tadi itu di awal 300 juta gitu kan. Kalau mau sampai 300 dari 50.000 kan mungkin agak lama ya dokter ya. Mendingan yang punya langsung aja deh. Nah, bisa dilihat dan juga bagi yang suka internet bisa melalui online donasi.pusatkajianhadis.com. Baik, kita lanjutkan. Kita kasih Tanya dulu. ya, kesempatan untuk bertanya kepada jamaah, silakan. Mungkin yang di sebelah kanan saya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Astuti dari Bandung. Mau bertanya Pak Ustadz, kalau sholat subuh misalnya kelupaan nggak pakai doa kunut itu sah nggak Pak Ustadz? Segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, langsung yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ulfi Holifatul dari Ibu juga? Bukan. Oh, bukan ya. Lanjut. Ternyata ada yang menyusup ya, anak remaja. Silakan. Ingin bertanya, apakah ada apa perbedaan dari sholat fajar dan sholat subuh? Apakah sama atau apa ada perbedaannya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa dokter, di antara ibu-ibu ternyata ada remajanya juga. Kamu ternyata berjiwa ibu-ibu ya. Semangat belajarnya maksudnya, subhanallah. Dari kecil udah semangat. Iya. Ya, silakan dokter. Jawabnya selang paruh, sebelah kanan, sebelah kiri. Nah, saya jawab yang kedua ya, sholat fajar. Ini perdebatan orang.
Ada yang mengatakan beda, berarti ada sunnah qobliyah fajar, itu kan yang menjadi perbedaan tuh, qobliyah fajar. Yang khairum minad dunya wa ma fiha. Sekarang kita lihat Bu, babnya tadi itu ya. Bab yang pertama kita baca, tolong lihat di layar kaca, babul qiraati fil fajri. Nah, ini orang yang baca surat yang tadi antara 60 sampai 100. Itu kan babnya bab sholatul fajar. Sholat fajar ini sholat apaan yang pakai diatur-atur kayak gitu? Kalau sholat sunat kan nggak diatur, Pak. Iya, betul. Ini kan sholatnya kan sholat subuh. Berarti sholat fajar sampai dengan sholat subuh. Begitu juga dengan bab yang keduanya ya. Bab keduanya kita lihat yang tadi ya udah dibaca teks hadisnya. Tolong lihat di layar kaca. Babul jahri bi qiraati sholatil fajar. Ibu sholat sunat bacanya jahron atau siron? Kan siron kan, bukannya jahron kan, kecuali kalau sholat sunatnya terawih ya, terawih. Kalau sholat qobliyah, ba'diyah itu kan sholatnya siron, bukannya jahron. Nah ini sholat fajar siron, jahron. Jahron ini berarti fajar ini subuh atau bukan subuh? Fajar kan sama subuh. Nah walhasil istilahnya itu subuh bisa, fajar juga bisa. Sholat qobliyah fajar itu sama dengan sholat qobliyah subuh. Yang khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Saya kalau salah di masjid itu suka ada tulisan dokter ya, fajar gitu ya. Ada caption gitu kan, tulisannya subuh, itu bukan subuh asal tulisnya? Subuh. Oh bukan, saya pernah lihat fajar gitu. Iya, fajar sama dengan subuh. Iya, syuruk kalau misalnya. Iya syuruk ya. Syuruk itu terbit. Ya. Batasnya sholat fajar, sholat subuh adalah antara fajar tadi itu sama syuruk. Kalau syuruk berarti sholat subuhnya udah lewat. Itu syuruk itu apa udah merah atau kayak udah terbit matahari? Udah naik, udah betul-betul naik. Udah ada terbit. merah apa gitu? Ya, udah terbit Mas. Lembayung itu enggak ya? Lembayung. Baik. Ya, silakan Kiai untuk pertanyaan yang kedua nih. Pertanyaan yang kedua ini memang sering kontroversi Pak Kiai ya. Bahkan saya mau menambahkan tentang syuruk tadi. Bahwa tentang kunut sebetulnya tidak pakai kunut pun juga sah sholat subuhnya. Bukan mengatakan bahwa itu tidak sah, bahwa tetap sah dalam kunutnya itu. Mungkin kita meninggalkan doa dalam kunut itu. Kadang ada kunut najilah, ada yang kunut itu. Bahkan ada satu hadis yang memaparkan, mungkin Pak Ki nanti bisa melihat hadisnya itu, apakah sah tidak. Pernah Imam Syafi'i pergi ke Baghdad, waktu itu imamnya adalah Imam Maliki yang menjadi imam. Kemudian beliau tidak melakukan kunut. Dia patuh kepada imamnya. Kemudian ketika Imam Malik pergi ke kawasan Imam Syafi'i yang terakhir beliau ada di Mesir, sehingga ada terkenal ada kaul qadim, ada kaul jadid. Kaul qadim keberadaan beliau ada di Baghdad, kaul qadim adalah fatwa baru yang baru ada di Mesir. Ketika berkunjung dan Imam Syafi'i melakukan pakai kunut, Imam Malik pun ikut melakukan kunut juga. Jadi pakai kunut sah, tidak pakai kunut juga sah. Jadi luar biasa saling menghormati. Menghormati. Ya? Masalahnya kadang-kala nggak kunut karena nggak tahu bacaannya begitu. Nah jadi sebenarnya walaupun tidak melakukan harus tetap tahu dokter ya. Tetap bisa maksudnya gitu ya. Waduh, gimana sih ini? Baik, masih ada ini lagi pertanyaan atau kita lanjutkan dokter penjelasan? Iya, kalau kita mau baca hadis satu lagi, ada satu lagi nih ada dari Ibn Abbas penjelasannya nih. Penjelasannya gimana sih nih? Kok Rasulullah kadang-kadang baca, kadang-kadang siron, kadang-kadang jahron sih? Zuhur kok disironin, ini dijahronin gitu. Maghrib ya dijahar, isya dijahar, subuh dijahar. Kok zuhur sama asar disir? Disirkan. Tolong baca. Bacakan. Qala haddatsana Musaddadun, qala haddatsana Ismail, qala haddatsana Ayyub an Ikrimata an Ibni Abbasin qala qara'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fima umira wa sakata fima umira wa ma kana rabbuka nasiya laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun. Nah, ini dia nih penegasan dari Ibn Abbas yang dikutip oleh Imam Bukhari. Hadisnya bukan hadis Rasulullah nih ya. Akan tapi perkataan sahabat berarti mauquf, tapi bercerita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibn Abbas bilang kayak gini, Rasulullah itu baca, maksudnya jahronin, kalau diperintahkan oleh Allah untuk jahron. Dan Rasulullah akan sironin ketika Allah juga merintahkan siron. Dan Allah, wa ma kana rabbuka nasiya, Allah nggak bakal lupa. Allah lupa nih, suruh sironin sholat subuh. Nggak bisa kayak gitu Bu.
Rasulullah, Allah nggak bakal lupa. Nah, Allah akan memerintahkan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mempraktekannya. Yang diperintahkannya sirron akan beliau sirronkan. Ya. Yang jahron beliau akan jahronkan. Allah nggak bakal lupa gitu. Rasulullah juga yang melaksanakannya nggak lupa. Kita ini kayak gimana nih? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah tuh contoh yang baik. Jangan niru sono, jangan niru sini. Jangan niru kiai yang berbeda dengan Rasulullah. Tirulah Rasulullah gitu. Kalau Rasulullah baca sirron, ya kita baca sirron. Kalau Rasulullah bacanya jahran, kita bacanya jahran. Dan itu sudah diatur, jadi nggak perlu. Ini yang tidak perlu dipertanyakan lagi, Ya, ya. Jadi ada apa namanya mungkin ibadah yang memang sudah harus diterima apa adanya begitu ya, termasuk Sami'na wa ata'na. Iya, betul. Ya, kenapa nggak harus ini? Nah, terus mungkin ini kalau itu kan azan gitu dokter ya. Kan kalau subuh pakai apa Bu? As-sholatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada. Iya. Kenapa nggak siang? As-sholatu khairum minal kerja gitu kan pada kerja tuh. Nah, tadi kan hal-hal yang kayak gini nggak boleh bertanya juga. Gimana? Udah sami'na wa ata'na. Jangan kayak orang Yahudi hal-hal yang kayak begini juga ditanyain gitu. Ya dokter. Tapi kan kalau azan kan katanya bukan hukum yang ini, dokter, tidak termasuk dalam ibadahnya gitu. Panggilannya gitu. Ya, betul. Panggilannya. Nah, panggilannya apakah Mas Agus nih ya mau bikin gaya baru nih? Azan jangan Allahu Akbar, saudara diganti aja gitu. Iya, Allahu Samad gitu. Allahu Azam. Boleh atau enggak, Bu? Enggak boleh. Iya, udah ganti yang lainnya. Mas Agusnya diganti aja kalau azannya kayak begitu. Iya, betul. Walaupun azan itu sebenarnya bukan dari Rasulullah, dimimpikan oleh sahabat ya. Iya, nanti kan ditakrir, Bu. Namanya ditakrir, diiyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di-stempel. Nah, yang hal-hal kayak gitu kita kunci, Bu. Kita nggak usah bikin-bikin. Nambah-nambahin. Nah, ini yang kita juga termasuk kita nggak setuju sama Syiah ya. Syiah tuh di ujungnya ditambahin tuh wa anna Ali. Itu di Sunni kan nggak pakai ada alinya gitu. Sudah diprotek aja segitu Sudah aja. Diprotek segini aja. Tambahin nih wa anna Agus Idwar. Aduh, kagak boleh gitu kan. Masya Allah. Tapi Mas Agus sedikit saya menyampaikan Pak Kiai, maaf. Iya. Terkait tentang fajar ini, subuh ini. Sebetulnya tadi disampaikan khairun wa ma fiha. Jadi bahwa sholat sunat 2 rakaat itu yang sebelum subuh itu dia lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu sholat sunatnya, apalagi sholat fardunya. Iya, betul. Ada yang menarik Mas Agus, ada satu fakta bahwa ketika sholat subuh itu berjamaah melebihi sholat Jumat, bahkan fakta ini disampaikan oleh Perdana Menteri Israel. Seandainya seluruh warga muslim dunia melakukan sholat subuh yang tadi disampaikan oleh Kiai ini berjamaah seperti sholat Jumat, maka dia sudah tidak berani melawan Islam. Karena di sana ada ketuguhan, tidak orang-orang munafik yang ada di sana itu. Karena tanda orang munafik itu kalau dia sholat subuh dan isya. Sangat disayangkan itu. Mana saya ya? Aduh, pertanyakan nih. Pergerakannya sangat dahsyat. Berarti ketika subuh itu, makanya sekarang kan ada yang namanya gerakan subuh berjamaah. Iya. Karena memang begitu dahsyat padilah sholat subuh itu. Cuman tadi itu gerakan subuh berjamaah cuman hari Minggu doang. Oh, Minggu. Jangan hari Minggu aja setiap hari ya. Nah, harusnya susah dokter kalau misalkan kayak rumah saya gitu, yang mau pergi jangankan subuh, sebelum subuh udah pada jalan ke kantor. Gitu. Subuh jam 4 berarti ya. Karena kan macet dokter. Jadi ya itulah masalahnya juga ya. Sholat subuhnya di mana? Di jalan biasanya. Makanya di sekarang tuh di tol itu kan ada masjid. Nah, kita berdoa juga mudah-mudahan tuh pintu tol yang dekat yang mau masuk di itu tuh harusnya masjid itu udah dibuka itu. Jadi subuhnya udah bisa langsung ke situ. Benar. Biar denger lah sekarang ya para pemimpinnya itu. Baik. Nah, saya kira waktu kita sudah hampir habis dokter ya. Mungkin silakan untuk menyampaikan kita baca kesimpulannya dulu. Kesimpulannya adalah sholat subuh nih, sholat subuh bacaannya agak panjang. Rakaat pertama panjangan dibanding rakaat yang kedua. Kisarannya yang ideal ya antara 60 sampai 100 ayat. Ini idealnya. Boleh juga 40 ayat boleh, 30 ayat juga boleh, 10 ayat juga boleh. Tapi lebih seringannya adalah diatasin. Nah, dokter ada nggak dibikinin ini lagi? Dokter nggak bikin nih? Iya. Nah, mungkin bikin lagi sholat subuh yang ayatnya 100 sampai 60 tuh apa aja suratnya? Gitu, dokter. Kita bikinin besok, Mas. Nah, jadi tahu kan? Ini adalah surat-surat yang dibaca subuh karena ukurannya adalah jumlahnya. Gimana, dokter? Bisa. Masya Allah. Bisa.
Nah, salat subuh itu jahron, bukan sirron. Terus yang kedua, kalau ada orang yang baru masuk Islam, belum bisa baca surat-surat, apalagi surat Tur, ya, surat Al-A'raf. Waduh, kalau harus diwajibin, Mas, nggak jadi dia. Nah, yang standar minimalnya adalah Fatihah. Nah, bagi yang udah bisa tambahin dah. Mau surat apa, silahkan. Tapi kalau bagi yang hanya baru bisa Fatihah doang, jangan sampai tidak sholat gara-gara nggak bisa baca surat setelahnya. Kalau baca surat yang depan doang, misalkan Alif Lam Mim atau Alif Lam Ra, surat Allahu Akbar gitu nggak apa-apa? Boleh. Itu ayat gitu. Boleh. Tapi asal dimaksudkan bukan untuk istiza ya. Apa istizanya? Bukan ledek. Oh, bukan main-main. Iya, bukan main-main. Kalau cuman nun wal qalami wa ma yasturun kan dua ayat. Itu udah maknanya udah tinggi tuh, Mas. Masya Allah. Nun wal qalami wa ma yasturun itu udah maknanya kayak dalam. gini, maaf ya. Ini kata-kata I love you itu kan katanya pendek banget, tapi kan bisa Mas Agus bunuh diri, bisa Mas Agus naik hati, bisa Mas Agus. Jadi di surat tadi pendek itu dokter ya? Nah, nun wal qalami wa ma yasturun itu cuman segitu aja. Tapi dokter pernah nggak bacain segitu doang gitu? Enggak. Ya itu tadi ya, seperti tadi bahwa seandainya itu adalah ya nggak apa-apa. Tapi kan kalau seandainya bisa lebih pajak kan lebih bagus dokter ya. Betul. Masya Allah. Kiai silakan, ada hal yang ingin disimpulkan juga. Allah menyampaikan dalam satu ayatnya, Fadkuruni adzkurkum. Ingatlah engkau kepadaku, aku ingat kepada engkau. Jika engkau ingat dengan subuh, aku ingat setiap hari kepadamu. Jika engkau ingat kepadaku dengan taubat, aku ingat kepadamu dengan ampunan. Jika engkau ingat kepadaku dengan syukur, aku tambah rezekimu. Fadkuruni adzkurkum. Bahwa itu adalah sholat sebagai pengingat setiap saat. Bahwa sholat adalah tiang. Ketika tiangmu ditinggalkan, maka rubuh ahlakmu, rubuh negaramu, dan rubuh rumahmu. Kira itu. Saya jadi malu nih untuk urusan sholat subuh, tutup muka dulu sebentar. Masya Allah. Jadi memang dalam tanda petik diwajibkan untuk ke masjid ya. Itulah dia tuh. Aduh, justru berat begitu dengar Allahu Akbar, kayaknya tidurnya makin kenceng. Jadi azan tuh semacam kayak Nina Bobo gitu loh. Selimut Tadi, ditarik. Mas, hadis yang pertama tadi tuh kita harus amalin. Kalau emang pengen sholat subuh berjamaah, abis sholat isya tidur. Nah, Sholat isyanya jangan abis tidur baru sholat isya. Sholat isyanya ya waktu normal lah. Waktu normal ya, kita umpamanya sekarang ini di Indonesia bagian barat, sholat isyanya jam 7:15, pulang dari isya jam 7. Abis itu pakai makan segala macem lah. Harusnya makan sebelum isya. Nah, itu jam 8. Maka tidurlah jam 8. Ya, kalau ibu nih tidur jam 8, itu jam 2 bangun nggak, Bu? Nggak usah pakai beker-bekeran lagi, Ustaz. Alarm. Alarm lagi nggak usah. Itu langsung otomatis bangun. Kita tidurnya jam 12, jam 2 gimana mau tahajud? Nah, mungkin kalau ada yang suka nonton bola sampai jam 3, jam 4, jangan tidur dulu, tanggung gitu ya. Sampai subuh aja sekalian gitu, baru tidur dokter ya. Itu saya tidak menyarankan. Baik, ya silakan dokter, kita tutup dengan doa ya. Kita banyak dosa ya, tadi tuh Mas Agus sudah ngaku ya jarang sholat subuh berjamaah. Kita juga yang jarang sholat subuh, ayo kita mulai rajinin sholat subuh berjamaahnya. Allahu Akbar. Nah, dosa-dosa kita itu kita minta ampun kepada Allah dengan baca Sayyidul Istighfar. Kita baca sekali dan kita baca raditu billahi robbanya 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu ulaka bi ni'matika alayya wa abu ulaka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Masya Allah, alhamdulillah. Insya Allah ilmu kita bertambah ya Bu ya. Dan juga pemirsa, karena luar biasa. Setiap kali saya jalan kemana-mana selalu dokter. Saya salam baru dokter Lutfi gitu. Subhanallah. Jadi memang kitab kuning ini banyak sekali yang mengikuti karena betul-betul mempelajari ya, mendapatkan ilmu dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Ya, sama-sama kita tutup dengan doa penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senandung nada Islam dalam untayan tausiah, semua ada di